Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada banyak kesempatan kita menemukan orang muda Katolik mengeluh lantaran pendapat dan saran mereka kurang didengar atau kurang ditanggapi oleh pengurus gereja. Kegiatan-kegiatan orang muda sering dianggap menghabiskan dana saja dan sering tidak memberi dampak yang signifikan bagi perkembangan iman. Padahal ketika ada hajatan atau perhelatan akbar yang dikoordinir, OMK sering dicari-cari untuk menjadi petugas, membantu membersihkan atau membantu mengamankan. Jika OMK hilang dari gereja, mereka cenderung menghakimi bahwa orang muda sudah menjauh dari gereja. Saudara-saudari terkasih, penginjil Matius dalam Injil hari ini mengisahkan tentang orang muda Nazaret bernama Yesus yang ditolak beramai-ramai oleh orang-orang sekampungnya. Ada beberapa alasan mengapa mereka menolak dia. Pertama, latar belakang. Mereka mengakui bahwa dia memang berhikmat dan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Namun yang mereka pertanyakan adalah, dari manakah Yesus memperolehnya? Sebab mereka sendiri tahu bahwa Yesus tidak belajar di bawah asuhan guru Yahudi manapun. Kedua, kehinaan dan kemiskinan keluarganya. Yesus diasuh oleh seorang ayah, tukang kayu, ibunya orang biasa, dan saudara-saudaranya mereka kenal bersama-sama mereka. Tetapi Yesus, ia tidak merasa kesal hati, tidak gundah karena penilaian itu. Ia mengabaikan pendapat mereka dan malah mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Akibat dari ketidakpercayaan mereka, Yesus pergi dan tidak mengadakan mukjizat apapun di kampung asalnya itu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, tetapi itu hanya berlaku untuk setiap orang yang percaya. Karena itu, jika perbuatan-perbuatan besar tidak terjadi dalam diri mereka, ini bukan karena tidak ada kuasa atau anugerah dalam diri Kristus, melainkan karena tidak ada iman dalam hidup mereka. Saudara-saudari terkasih, kita mungkin saja terjebak
atau sering menganggap, menilai orang lain lebih rendah, entah melalui penilaian fisik, ekonomi, politik, dan lain-lain, tanpa lebih dahulu mengenal tentang orang. Bagaimanakah kita dapat mengenal Allah dengan lebih baik jika kita tidak bisa mengenal ciptaannya terlebih dahulu? Lantas, atas dasar apakah kita memberi penilaian yang tidak baik tentang orang lain hanya karena kita tidak suka dengan mereka? Hari ini Yesus sedang menegur kita, sebab menolak orang lain berarti menolak Allah juga. Menolak Allah berarti menolak mukjizat dan perbuatan-perbuatannya. Saudara-saudari terkasih, marilah mau menjadi seperti Yesus yang selalu menerima banyak orang, bahkan berkonfrontasi dengan mereka tanpa membuat penilaian ini dan itu, termasuk terhadap orang muda dan anak-anak. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah mengutus para nabi untuk memperingatkan umat-Mu agar kembali ke jalan yang benar. Semoga kami mau menerima dan mendengarkan teguran-Mu yang Engkau sampaikan melalui Yesus Kristus Sang Nabi Agung. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan teladan iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.